Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami kelompok 3 angkatan 10 Latsar CPNS Kota Cirebon tahun 2021 untuk memaparkan hasil analisis kami terhadap isu global korupsi. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Rizky Apriliawati yang dilengkapi dengan anggota kelompok ada Pak Robi, Ibu Nina, dan Ibu Fitria. Adapun outline dari presentasi kami, pertama kita melakukan pra-analisis menggunakan metode pentahelix, kemudian penapisan isu menggunakan metode APKL dan USG, kemudian dianalisis menggunakan fishbone dan SWOT, dan terakhir pemberian rekomendasi. Sebelum lebih lanjut menganalisis isu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi korupsi itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya sendiri orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara dan perekonomian negara. Penyebab korupsi sendiri dapat dilihat dari beberapa teori. Yang pertama, teori Robert Kierkegaard CDMA teori. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian dari teori willingness dan opportunity to corrupt, korupsi terjadi karena adanya kesempatan, peluang, dan niat serta keinginan. Yang terakhir, teori korupsi berdasarkan Donald R. Tracy Fraud Triangle Theory, yaitu terdapat 3 faktor kecurangan, antara lain kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Nina. Terima kasih. Selanjutnya ada metode pentahelix untuk pra-analisis isu korupsi. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Metode ini berfokus pada kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat. Dapat kita lihat bersama di sini, sektor-sektor yang terlibat diantaranya ada pemerintah dalam hal membuat kebijakan atau aturan, ada akademisi dan praktisi dalam hal menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, kemudian ada komunitas bisnis dalam hal pengembangan ekonomi dan donasi, selanjutnya ada media yang akan menjadi mata, telinga, dan mulut yang menyajikan informasi yang terpercaya dan berimbang, dan ada masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan semua strategi yang dirancang oleh pemerintah. Kemudian, berdasarkan metode pentahelix untuk pra-analisis isu korupsi di Indonesia itu dikarenakan dari pihak pemerintah itu karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi. Kemudian, dari pihak edukasi atau akademisi, yaitu kurangnya pendalaman materi atau didikan moral. Kemudian dari hal bisnis, yaitu kurang pedulinya para pengusaha dalam membantu negara. Kemudian dari media, yaitu kurang gencarnya media dalam memberikan efek malu pada para pelaku korupsi. Dan dari komunitas, yaitu kurang puasnya terhadap penghasilan yang telah didapatkan. Baik, sekarang kita lanjut ke teknik menapis isu. Di sini ada metode APKL. Teknik APKL yang dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu faktor yang pertama adalah aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Kemudian, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Selanjutnya, kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Dan yang terakhir yaitu layak, yaitu isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas,
hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada 5 contoh kasus korupsi yang dianalisis dengan menggunakan teknik APKL. Dari kelima kasus tersebut, yang memenuhi keempat faktor APKL adalah kasus korupsi Bansos COVID-19 dan PT Aneka Tambang. Selanjutnya, teknik menapis isu dengan menggunakan metode USG yang akan disampaikan oleh Ibu Fitria. Silakan Bu Fitria. Masuk ke materi menanggapi isu dengan metode USG. USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang paling prioritas. USG terdiri dari urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan, berkaitan dengan dimensi waktu. Selanjutnya, seriousness, yaitu mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat dan efeknya terhadap timbulnya masalah baru. Selanjutnya, growth, yaitu berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Dan ini hasil metode USG bisa dilihat pada isu Bansos COVID-19 mendapatkan poin yang lebih tinggi dari yang lain. Ini berarti Bansos COVID-19 sangat berpengaruh terhadap korupsi di negeri ini. Untuk menganalisis tentang korupsi dana Bansos COVID-19 akan kita gunakan tentang metode Fishbone, menjelaskan tentang sebab akibat tentang korupsi dana Bansos COVID-19. Yang pertama, lingkungan, dengan rincian. 1. Ada kesempatan. Kesempatan ini erat kaitannya dengan kekuasaan. 2. Gaya hidup konsumtif. Sebab utama yang kedua yaitu individu, dengan rincian. 1. Serakah, karena kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan malah rakus akan duniawi dan materi. Yang kedua, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara. Sebab utama yang ketiga yaitu aturan, dengan rincian. 1. Lemahnya pengawasan terhadap lembaga yang ada. 2. Hukuman tidak membuat cerah. Sebab utama yang keempat yaitu organisasi, dengan rincian. 1. Akuntabilitas, tidak memadai dalam segala informasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak ada contoh teladan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi adalah minimnya teladan dari sosok pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan analisis isu dari korupsi itu berdasarkan dari analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah analisis yang berdasarkan 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah strength, kekuatan, yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yang ketiga adalah opportunities atau peluang, yang terakhir adalah threat atau ancaman. Jika dilihat dari sisi kekuatan atau strength, di sini pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merumuskan kebijakan mengenai tindak korupsi. Lalu ada lembaga atau instansi yang mengatur tentang penggunaan dana. Yang terakhir, tersedianya SDM penyidik untuk mencegah korupsi. Lalu beralih ke weakness atau kelemahan, kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Lalu pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau soft skill. Yang ketiga, opportunities atau peluang, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Lalu pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Dengan harapan pendapatan yang meningkat itu mengurangi pemikiran untuk berusaha mendapatkan hasil yang lebih dengan cara yang tidak baik. Lalu mempermudah alur untuk penggunaan dana. Yang terakhir, dari segi threat atau ancaman, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Yang terakhir, besarnya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan penghasilan. Nah, dari pemaparan yang sudah dibahas, di sini saya terakhir akan membacakan saran dan rekomendasi. Dapat dilihat di tabel. Untuk yang pertama adalah pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal.
Yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah aktivitas yang terlihat mencurigakan sehingga dapat meminimalisir kesempatan korupsi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyidikan tindak korupsi. Yang terakhir, mengiring penyidik untuk belajar mengenai tindak pidana korupsi secara utuh. Ya, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya